Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah di mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berkenan menghendaki kita semua yang hadir di tempat ini menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang tetap mendapat taufik dan hidayah. Ini merupakan karunia besar yang tiada taranya dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Sebagaimana pernyataan Nabi kita Muhammad SAW, wa kafa bihima min nikmah. Cukuplah kedua nikmat itu sebesar-besarnya nikmat. Nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah saudara, keberadaan kita di tempat ini saat ini merupakan indikasi bahwa Allah mencintai kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita hingga akhir hayat kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan terus berikan taufik dan hidayah pada kita semua. Salawat dan salam kita selalu mohon pada Allah kena dicurahkan pada manusia yang mulia, yang telah banyak amat berjasa dalam kehidupan umat manusia, yang telah menghantarkan kita semua dari alam jahiliyah pada alam yang penuh hidayah, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan para tabi'in, para ulama salafus saleh yang istiqomah di jalan Allah menegakkan apa yang telah Allah sampaikan. Mudah-mudahan dan kita semua yang hadir sini Allah tetapkan bersama baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti, diakui oleh Rasulullah dan mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah coba kita akan sama-sama bicarakan atau membahas materi tentang hijrah dan kemerdekaan. Karena pada saat ini di pekan ini kita berada pada dua momentum dalam satu waktu yang kebersamaan, yaitu satu momentum memperingati hari jadi bangsa Indonesia dan momentum momentum tahun baru Hijriah umat Islam. Dari dua momentum itu ada satu kata kunci dari masing-masing momentum itu. Momentum kemerdekaan, momentum 17 Agustus atau memperingati hari jadi bangsa Indonesia, ada satu kata kunci yang harus kita perhatikan, yaitu kemerdekaan. Kemudian bicara tahun baru Hijriah atau umat Islam, di sana ada satu kunci yang sangat inti, yaitu hijrah. Lalu apa kaitannya antara hijrah dan kemerdekaan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang memahami salah dalam memahami tentang hakikat kemerdekaan. Kita selaku seorang muslim tentunya memahami apapun dari kacamata atau sudut pandang Islam, termasuk dalam memahami kemerdekaan. Bagi seorang muslim, apa itu makna kemerdekaan?
Seperti apa seorang mukmin memahami makna kemerdekaan? Kita lihat dalam sejarah bagaimana Bilal bin Rabah dalam kondisi hidup menjadi seorang budak status sosial yang sangat dihinakan. Dia terjajah dalam kehidupan masyarakatnya, menjadi manusia yang tidak diperhitungkan dalam kehidupan strata sosial. Tetapi ketika dia hijrah dari nilai-nilai kekufuran kepada nilai-nilai keimanan, maka dia menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang tidak bisa didikte, pribadi yang tidak bisa dikuasai oleh manusia manapun. Dia punya kebebasan menentukan sikap dan perilakunya. Ketika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, ketika dipaksa untuk kembali pada keyakinan yang sesat, yaitu agama paganisme, Bilal bertahan dan mengucapkan dengan penuh keyakinan kebanggaan, Ahad, Ahad, Ahad. Walaupun berbagai intimidasi diterimanya, penyiksaan dia lama alami dalam kehidupannya di padang pasir yang begitu panas, terik matahari dan timpahan batu besar serta cambukan dari orang-orang yang tidak menyukai Allah dan Rasulnya. Tapi keyakinan yang menghujam yang dia tanamkan dalam hatinya, dia telah bertekad hijrah dari kekufuran pada keimanan, maka menjadi sebuah power besar, energi yang luar biasa, menumbuhkan keberanian dan keyakinan yang begitu kuat, sehingga dia menjadi pribadi yang merdeka dalam menentukan sikap dan perilakunya. Sehingga itu menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang akhirnya Allah angkat derajatnya dari status sosial yang tiada dihitungkan oleh manusia menjadi manusia yang agung. Bahkan dalam hidupnya digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, bahwa Bilal masih hidupnya saja dia punya rompa gesekannya terdengar di surga. Itu Allah angkat mulianya derajat manusia yang mau berhijrah dari nilai-nilai selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah pada nilai-nilai yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang datang dari Allah, maka menjadi manusia yang merdeka secara hakiki. Karena kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita mampu melepaskan diri dari kekuasaan manusia, dari pengabdian pada manusia, dari ketundukan pada manusia kepada ketundukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat syahadat adalah merupakan kalimat kemerdekaan. Dua kalimat syahadat merupakan dua kalimat yang menghantarkan manusia menjadi manusia merdeka. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimat yang jika diamalkan kita akan menjadi pribadi yang merdeka secara hakiki. La ilaha illallah, la ma'budan illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah bima'na la khaufan illallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. La ilaha illallah la ta'atan illallah. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah. La ilaha illallah la mahbuban illallah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Ketika pribadi kita menjadi pribadi yang hanya mencintai Allah, takut hanya pada Allah, taat hanya pada Allah, tunduk hanya pada Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang merdeka secara hakiki, saudara. Jabatan tinggi, harta melimpah, semua bisnis kita lancar, tapi kita berada dalam kekuasaan manusia. Kita tidak bisa lepas dari kekuasaan manusia sehingga menyebabkan kita jauh dari Allah, maka hakikatnya kita jadi manusia yang sedang terjajah. Terjajah oleh hawa nafsu kita, terjajah oleh semua sistem yang ada, sehingga kita menjadi pribadi yang bodoh, saudara. Oleh karenanya jamaah Allah SWT, ketika kita ingin menjadi pribadi yang cerdas, maka pribadi kita hendak menjadi pribadi yang merdeka secara hakiki. Lalu kemerdekaan yang hakiki itu hanya bisa ditempuh oleh manusia-manusia yang cerdas, saudara. Manusia punya akal lemah. Manusia yang punya kecerdasan lemah, sulit untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Karena hanya manusia-manusia cerdas yang mampu menjadikan dirinya berada pada posisi merdeka secara seutuhnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia kumpulkan para jamaah, para sahabat, ditanyakan, ya ma'syaral muslimin, siapa di antara kalian yang tahu apa itu artinya kecerdasan? Kata Nabi, barang siapa yang tahu, siapa di antara kalian yang tahu artinya al-kaisu? Siapa yang tahu siapa itu orang yang cerdas? Sahabat ada yang menjawab, ya Nabi, cerdas itu adalah orang yang mampu berpikir dengan cepat. Kata Nabi, bukan. Orang yang cerdas itu yang mampu bekerja dengan singkat, hasilnya melimpah
La, bukan, kata Nabi. Lalu setelah banyak jawaban yang tidak cocok, lalu kata sahabat, apa ya Rasulullah, apa makna dari al-kais atau kecerdasan itu? Lalu Nabi menjelaskan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kecerdasan itu adalah orang yang cerdas, itu adalah orang yang mampu mengekang hawa nafsunya, dan dia sibuk mempersiapkan diri dengan melakukan amaliyah-amaliyah yang dapat menyebabkan dia membawa bekal dalam kematiannya. Kita ulang, Nabi menjelaskan al-kaisu adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, dan dia sibuk mengerjakan suatu amal untuk bekal kehidupan setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas, sehingga dia tidak memberikan ketundukan hanya sembarang ketundukan. Dia tidak sembarang memberikan ketaatan kepada sembarang ketaatan. Dia pandai menempatkan ketaatan, ketundukan, ketakutan, dan kecintaan hanya kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita akan digiring dari ketaatan pada Allah, yaitu tauhidullah, kepada ketaatan pada selain Allah. Ketuhanan yang Maha Esa mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Budaya itu sudah berdasarkan rumus besar bahasa Indonesia, makna cipta karya hasil buatan manusia. Itu artinya budaya. Jadi budaya artinya ciptaan atau bikinan hasil karya manusia. Sedangkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah zat yang Maha Agung, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Kita diminta Allah tunduk kepada zat yang tunggal, yaitu tauhidullah, hanya menundukkan diri pada Allah, taat pada Allah, cinta pada Allah, zat yang Maha Kuasa. La ilaha illallah. Lalu kita ingin ganti tunduk kepada ketuhanan yang berkebudayaan, artinya Tuhan berada di bawah manusia. Jika ini yang terjadi, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang berada dalam kehidupan penjajahan yang sangat super penjajahan. Kejahiliahan di atas kejahiliahan. Apa bedanya jahiliyah zaman dulu, di mana manusia menyembah patung buatan manusia, sekarang diganti menyembah bikinan manusia yang berupa budaya? Tidak ada bedanya. Itu hanya menjadikan zaman jahiliyah dulu, yang abad zaman dulu diganti dengan abad modern, alias jahiliyah abad modern. Dan tanpa kita sadar, jika kita membiarkan, tidak ada tindakan, tanpa sadar iman kita terhempas, saudara. Maka jadilah kita manusia yang merdeka secara kata morgana, kemerdekaan yang palsu. Kita dinabobokan oleh kemerdekaan yang tidak sebenarnya. Selaku mukmin kita tidak berpikir secara cerdas. Jika kita cerdas, maka kita harus mampu melakukan sebuah tindakan, ada reaksi, ada sikap dan tangan tidak menerima. Itulah pribadi yang mempunyai ciri karakter keimanan yang kuat selaku saudara pribadi muslim. Nah, di tahun baru Islam ini, saudara, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah kita telah menjadi pribadi muslim yang sesungguhnya, pribadi mukmin yang sesungguhnya, hamba Allah yang sesungguhnya? Jika tidak, wassalam, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luangkan waktu sejenak, kita refleksikan, kita introspeksi diri. Coba nanti saudara luangkan waktu. Apakah setahun yang lalu kita telah menjadi hamba Allah dengan yang sebenar-benarnya? Ketundukan kita telah menjadikan kepada Allah dengan ketundukan yang seutuhnya, ketaatan yang seutuhnya, kecintaan yang seutuhnya, atau masih bercampur dengan ketaatan-ketaatan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau masih bercampur dengan ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar takut kepada selain Allah, akhirnya kita rela menjadi bagian dari komunitas menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akibatnya karena kebodohan, kejahilian, tidak mengerti agama, sehingga kita tanpa sadar menjadi bagian pendukung orang-orang yang justru tidak cinta Allah dan Rasulnya, tapi mengatakan diri, saya seorang muslim, saya seorang yang beragama Islam, tapi perilaku dan tindakan menjadi pendukung orang-orang tidak cinta Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah di padang mahsyar nanti? Lalu masih mungkinkah kita mengharap syafaat baginda Rasulullah? Perilaku yang demikian itu apakah masih pantas di padang mahsyar nanti mengaku umat baginda Rasul? Mana buktinya?
Karena keimanan terus ada buktinya, bukan hayalan. Salah seorang imam besar mengatakan tentang kategori iman, al-iman laisa bitamani walakin takriru bil lisan tasdiqu fi qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu bukan angan-angan, cuma ucapan dan pengakuan, kata Imam Al-Basri. Walakin al-iman takriru bil lisan, ucapkan, tunjukkan dengan lisanmu. Bi'ana minal muslimin, ucapkan itu, salam tebarkan, tunjukkan jati diri ente sebagai seorang muslim. Lisanmu buktikan. Jangan malu-malu mengucapkan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tasdiqu fi qalbi, membenarkan secara utuh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya secara bulat di dalam hati kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Menerima secara utuh. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang meragukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wa amalu bil arkan, buktikan dengan tindakan. Kalau kita sebagai seorang pejabat, buat kebijakan-kebijakan yang mendukung tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi seorang yang beranggota parlemen, buat undang-undang yang mendukung tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pejabat tingkat masyarakat, buat aturan-aturan yang dimana agama Allah bisa ditegakkan dengan aturan-aturan yang kita buat itu. Ini namanya amal bil arkan, iman yang diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Kalau tiga ini saudara kita buktikan di hadapan Allah, barulah iman kita dikatakan iman yang berkualitas. Dan kita menjadi pribadi yang merdeka secara hakiki menurut pandangan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi saudara, kemerdekaan itu butuh pengorbanan. Rasulullah dan para sahabat untuk mewujudkan kemerdekaan secara hakiki, mereka melakukan hijrah. Dan hijrah mencerminkan satu, sikap keyakinan yang kuat akan kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Dia pegang keimanan tauhidullah, al-Islam, dia pegang, tidak mau lepas lagi dari hatinya. Lalu dia buktikan dengan pengorbanan, tinggalkan harta, keluarga, tanah kelahiran untuk menjaga keimanan yang sudah menghujam dalam hatinya. Dan mereka pun memperkuat keimanan itu, melakukan berbagai program-program di Madinah menguatkan keimanan. Dan lalu dia eksistensikan keimanan itu setelah kuat, dia wujudkan keimanan biar menjadi keimanan yang eksis, kuat dan hidup di bumi Allah SWT. Mereka kembali ke Mekah dengan melakukan suatu tindakan sehingga Allah angkat derajat umat Islam saat itu dengan diberikan hadiah futuh Mekah, sehingga Mekah dapat kembali di tangan Rasulullah dan para sahabat, sehingga Islam kita rasakan sampai saat ini. Kenikmatan agama Allah, keberkahan agama Allah bisa sampai pada kita walaupun sudah ratusan ribu tahun lamanya. Mudah-mudahan saudara, refleksi pada tahun baru Islam ini, mari kita luangkan waktu. Jangan sampai kata Nabi kita menjadi orang yang celaka. Tahun lalu dan tahun ini setelah evaluasi, tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu. Ini celaka saudara. Keimanan kita, ketaatan kita pada Allah, tanggung jawab kita terhadap keluarga kita menurut kacamata agama Allah. Lalu posisi kita selaku orang yang mengemban amanah di masyarakat, di pemerintahan, dimanapun kita berada. Mari kita evaluasi. Bagaimana semua itu menjadi ketaatan pada Allah, tingkatnya seberapa persen? Kalau tahun ini kita evaluasi sama dengan tahun kemarin, maka kita menjadi manusia yang rugi. Kenapa rugi? Umur kita berkurang, kebaikan nggak nambah, rugi. Apalagi setelah diestrospeksi, dievaluasi, ternyata kebaikan kita tahun ini berkurang dibanding tahun yang lalu. Celaka kata Nabi. Umur berkurang, dosa nambah. Manusia yang merdeka itu, yang cerdas itu kata Nabi, adalah yang dia mampu menjadikan kualitas dirinya saat ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Oleh karena itu mari kita bertekad di tahun baru Islam saat ini, ke depan kita program diri kita, keluarga kita, umat kita, masyarakat kita ke depan mau seperti apa. Mari kita buat sedemikian rupa kita sebagai pengurus masjid, gimana memprogram masjid ini lebih baik lagi, menjadi media kecerdasan umat, menjadi media kebangkitan umat, menjadi media pembangkitan dan pengembangan pemahaman umat terhadap agamanya, sehingga menjadi mereka menjadi pribadi muslim yang merdeka, muslim yang cerdas, muslim yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam mampu dirasakan nikmatnya sebagai rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita secara nyata. Demikian jamaah, apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pada intinya adalah mari kita jadi pribadi-pribadi yang merdeka secara hakiki,
yaitu pribadi-pribadi yang mampu membuat ketaatan hanya kepada Allah, memberikan ketaatan hanya kepada Allah, memberikan ketundukan hanya pada Allah, memberikan kecintaan hanya pada Allah, sebagaimana janji kita la ilaha illallah, la ma'budan illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah, la ta'atan illallah, tidak ada yang aku taati kecuali Allah, la khaufan illallah, tidak ada yang aku takuti kecuali Allah, la mahbuban illallah, tidak ada yang aku cintai kecuali Allah. Ini bisa kita lakukan, barulah kita akan menjadi pribadi yang merdeka, dan hidup kita akan menjadi pribadi paling jiwanya tenang. Dan ketika kita mampu menjadi pribadi yang tenang karena menjadi pribadi yang merdeka, insya Allah sakratul maut, malaikat maut datang pada kita, kita akan menjadi bagian dari hamba Allah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatahul nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mudah-mudahan saya dan jamaah semua yang hadir di majlis ini, di masjid ini, menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk hamba Allah yang akan mendapat seruan Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita dengan seruan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ويقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في أهلنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في بلادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهد وانصر إخواننا من المجاهدين في فلسطين. اللهم اهد وانصر إخواننا من المجاهدين في سنسان. اللهم اهد وانصر إخواننا من المجاهدين في سوريا. اللهم اهد وانصر إخواننا من المجاهدين في كل مكان وكل زمن خصوصا في بلادنا إندونيسيا. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفارة والمشركين وانصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة